Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Well To Do, apa kabar? Kali ini Well To Do akan berbagi kisah atau cerita soal biografi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Kelahiran Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar lahir pada hari Senin tanggal 4 Muharram 1383 Hijriah. Atau bertepatan pada tanggal 27 Mei tahun 1963 pada pagi hari sebelum terbit matahari, di Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau tumbuh di antara keluarga soleh dan berilmu. Ayah beliau, Habib Muhammad bin Salim, adalah seorang ulama terpandang yang mencapai derajat mufti dalam mazhab Syafi'i. Kakek beliau, Habib Hafiz bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, juga adalah seorang ulama yang produktif. Sedangkan saudara tertua beliau yaitu Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz adalah seorang ahli fikih yang sampai saat ini menjadi pemuka para mufti kota Tarim. Lalu bagaimana pendidikan Habib Umar bin Hafiz? Ketika Habib Umar bin Hafiz masih kecil, yaitu usia 7 tahun, setiap malam Habib Muhammad bin Hafiz, ayahandanya, membangunkan Habib Umar untuk salat tahajud. Habib Muhammad terkadang melihat Habib Umar kecil terkantuk-kantuk di saat tengah melakukan salat tahajud. Pada suatu saat ada seorang tamu melihat hal tersebut dan berkata, "Anakmu terlalu kecil, kasihan. Umurnya belum pantas untuk ibadah seperti ini." Habib Muhammad menatap Habib Umar dan kemudian berkata kepada tamunya, "Anda akan menjadi saksi, tunggulah dan lihat. Akan jadi apa anak ini di kemudian hari?" Cinta terhadap ilmu dan kaum solihin telah tertanam dalam jiwa Al-Habib Umar sejak beliau telah menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu dasar agama. Ketika beliau berumur 9 tahun, ayah beliau yaitu Habib Muhammad bin Salim diculik oleh orang-orang komunis yang saat itu sedang berkuasa di kawasan Yaman Selatan. Ayah beliau diculik lantaran tegas dalam menyampaikan dakwah dan kebenaran, hingga sampai saat ini beliau tidak diketahui keberadaannya. Ketika beliau masih kecil, keadaan Hadramaut tidak kondusif. Tekanan dan intimidasi dilakukan kepada para ulama dan pengajar, namun hal itu tidak menyurutkan semangat Habib Umar. Dengan sembunyi-sembunyi beliau belajar pada ulama di masa itu. Selain belajar pada ayahandanya, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau juga belajar pada Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab, Al-Munshib Al-Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya, di kota Tais, Yaman, juga kepada Al-Habib Imam Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidarus, Habib Abdullah bin Hasan bil Faqih, Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad, Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Syekh Al-Mufti Fadl bin Abdurrahman Bafadl dan Syekh Taufik Aman. Di samping itu dalam kesempatan inilah beliau ke Haramain untuk berhaji. Beliau juga menyempatkan untuk mengikat hubungan dengan banyak ulama di sana. Dari tangan merekalah Al-Habib Umar menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu fikih, tauhid, usul fikih, sejarah, tata bahasa hingga ilmu tazkiyah, tasawuf. Dan sejak umur 15 tahun beliau telah terbiasa untuk menyampaikan ilmu yang didapatkan dari guru-gurunya itu dalam rangka dakwah ilawah. Sembari terus belajar, semenjak usia 15 tahun beliau telah mengajar dan berdakwah. Kemudian pada permulaan bulan Safar 1402 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Desember tahun 1981 Masehi, beliau pindah ke kota Baidah dan menetap di Ribat Al-Hadar. Di sana beliau berguru kepada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar dan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Dewasa itu beliau gencar berdakwah dan mengajar di sekitar kota Baidah, Hudaidah dan Ta'i. Di kota Ta'i inilah beliau berguru kepada Al-Alamah Al-Musnid Ibrahim bin Umar bin Akil.
Kemudian pada bulan Rajab 1402 Hijriah yang bertepatan dengan bulan April tahun 1982 Masehi, beliau berkunjung ke Haramain. Di sana beliau berguru kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf, Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, Habib Abu Bakar Al-Atas bin Abdullah Al-Habsyi. Beliau juga memperoleh ijazah sanad hadits dari Al-Musnid Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dan Muhaddisul Haramain Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki serta sejumlah ulama lainnya. Berikut adalah guru-guru Habib Umar Al-Hafiz: Habib Muhammad bin Salim, ayah Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, Habib Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar. Di kota Baido, Yaman, Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya. Di kota Tais, Yaman, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidarus, Habib Abdullah bin Hasan bil Faqih, Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad, Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Syekh Al-Mufti Fadl bin Abdurrahman Bafadl, Syekh Taufik Aman, Al-Alamah Al-Musnid Ibrahim bin Umar bin Akil, Al-Musnid Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Muhaddisul Haramain Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Habib Umar Al-Hafiz adalah sosok seorang pendakwah. Waktu beliau seakan hanya untuk dakwah, tiada menit dan detik kecuali beliau sibuk dengan urusan dakwah. Beliau kerap kali melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia, mulai dari Haramain, Syam, Mesir, Afrika, Asia Tenggara, hingga ke daratan Eropa. Kita ketahui sendiri Al-Habib Umar setiap tahunnya pada bulan Muharram mengunjungi Indonesia. Dakwah beliau juga sangat dirasakan kesejukannya dan disambut dengan hangat oleh umat Islam di Indonesia. Masyarakat menyambut beliau dengan sangat antusias dan hangat, mengingat bahwa kakek beliau yang kedua, Al-Habib Hafiz bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, berasal dari Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Dakwah beliau yang sangat indah dan sejuk itu yang bersumber dan kakek beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah diterima oleh berbagai kalangan, baik pemerintah maupun rakyat, kaya ataupun miskin, tua muda. Di Indonesia Al-Habib Umar sudah beberapa kali membuat kerjasama dengan pihak bahkan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Ditjen Kelembagaan Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia meminta pembuatan kerjasama dengan Al-Habib Umar dan Darul Mustafa untuk pengiriman SDM yang berkualitas, khususnya para kiai pimpinan pondok pesantren untuk mengikuti program pesantren kilat selama 3 bulan di bawah bimbingan langsung Al-Habib Umar. Sampai saat ini, banyak sudah santri-santri di Indonesia yang menuntut ilmu di pondok pesantren yang beliau pimpin, Darul Mustafa di Hadramaut, dan telah melahirkan banyak dai-dai yang meneruskan perjuangan dakwahnya di berbagai daerah di Indonesia. Habib Umar Al-Hafiz juga mendirikan pesantren. Selanjutnya pada tahun 1413 Hijriah atau 1992 Masehi, beliau pindah ke kota Syiherdam mengajar di Ribat Syihar. Beliau menetap di sana selama beberapa tahun. 1,5 tahun sebelum ke Syihar, beliau tinggal di Oman untuk mengajar dan berdakwah di sana. Setelah itu beliau kembali ke kota Tarim. Dan pada tahun 1414 Hijriah atau 1994 Masehi beliau mulai merintis pendirian pesantren Darul Mustafa, yang kemudian secara resmi berdiri pada hari Selasa 29 Zulhijjah 1417 Hijriah atau tanggal 6 Mei tahun 1997 Masehi. Berikut adalah contoh kisah teladan Habib Umar bin Hafiz, ketika Habib Umar Al-Hafiz lebih memilih janda. Dikisahkan bahwa ketika Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz telah berusia 25 tahun dan sudah siap untuk menikah,
Sang guru yaitu Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar pun memberikan tawaran kepada Al-Habib Umar untuk menikah dengan salah satu putrinya. Al-Habib Umar pun disuruh untuk memilih salah satu di antara dua putri sang guru. Pilihan pertama adalah putri beliau yang masih muda dan perawan. Dan pilihan kedua adalah putri beliau yang sudah berstatus janda. Tanpa pikir panjang, Al-Habib Umar pun memilih putri gurunya itu yang sudah berstatus janda. Ketika sang guru menanyakan apa yang menyebabkannya menentukan pilihan itu, Al-Habib Umar pun menjawab, "Aku ingin ditemani oleh seseorang yang telah memiliki pengalaman di dalam menjalani kehidupan. Karena suatu saat nanti aku akan membawa beban yang cukup berat, perjuangan dakwah. Dan satu lagi yaitu, aku ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh kekasihku Muhammad Al-Mustafa SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Berumur 25 tahun dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sudah berstatus janda. Bagaimana akhlak Habib Umar Al-Hafiz? Berikut ini ada sekelumit kisah menarik tentang keluhuran budi pekerti Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang dikisahkan langsung oleh penulisnya. Berikut saya akan kutip kisahnya. Semoga lantaran kisah ini membuat kita semakin rindu akan kehadiran beliau di bumi Indonesia Pertiwi pada tahun-tahun berikutnya. Amin. Ini adalah pengalaman pribadi saya, Habib Ahmad Ibn Muhammad Al-Kaf, yang tak akan pernah terlupa tentang kemuliaan akhlak guru mulia Al-Habib Umar Ibn Hafiz. Waktu itu pertengahan April tahun 1994 musim dingin di kota Tarim Hadramaut mulai menyapa kami, yang memang kami sendiri belum terbiasa dengan dinginnya cuaca Tarim tatkala musim dingin tiba. Al-Habib Umar pun telah menyiapkan untuk kami para santrinya dari Indonesia yang waktu itu sangatlah manja dengan sebuah selimut tebal yang mahal. Masing-masing dari kami mendapatkan satu selimut. Kisah pun bermula, seperti biasanya selepas asyar kami dan Al-Habib Umar menuju kota Tarim untuk menghadiri Rauhah dan Maulid di kota tersebut. Selepas acara kami pun kembali ke kediaman Al-Habib Umar di kota Aidit. Biasanya kami pulang larut malam dan karena pada waktu itu Al-Habib Umar hanya memiliki satu mobil maka kami pun selalu berebutan untuk menaiki mobil tersebut. Terkadang mobil Nissan Patrol itu dimuat oleh 20 orang lebih sehingga penuh di dalam dan di atas mobil. Kami berebut karena memang jika kami tidak dapat tempat di mobil tersebut terpaksa kami akan pulang dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebihnya 5 km. Saya dan dua teman saya pada waktu itu kurang beruntung. Walhasil, kami bertiga berjalan kaki untuk pulang ke rumah Al-Habib Umar. Sesampainya di tempat Al-Habib Umar, kami mendapati teman-teman kami yang lain telah mendapatkan selimut tebal yang baru saja dibagikan oleh Al-Habib Umar. Kami pun bergegas menemui Al-Habib Umar. Tetapi, lagi-lagi kami kurang beruntung karena selimutnya telah habis. Al-Habib Umar mengatakan bahwa toko penjual selimutnya kehabisan stok dan berjanji akan memenuhi kekurangannya besok pagi. Kami pun pamit kepada beliau untuk tidur. Akan tetapi, sebelum kami pergi Al-Habib Umar menyuruh kami untuk menunggu. Kami menunggu Al-Habib Umar yang masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian Habib Umar pun keluar dengan membawa beberapa selimut tipis dan lusuh dan membagikannya kepada kami bertiga. Kami pun menerima selimut itu tanpa pikir panjang lalu kami pun pulang menuju asrama yang berada tepat di belakang rumah Al-Habib Umar. Kami membagikan selimut tipis dan lusuh pemberian Al-Habib Umar yang berjumlah 2 selimut besar dan 3 selimut kecil untuk kami bertiga. Baru saja kami meluruskan badan untuk tidur terdengar tangisan bayi yang tak henti-hentinya yang kami yakin itu adalah tangisan anak Al-Habib Umar yang masih bayi pada waktu itu. Kami pun sempat bertanya-tanya dalam hati kenapa bayi itu menangis sepanjang malam. Sambil tetap berusaha untuk memejamkan mata. Menjelang subuh suara tangisan bayi pun berhenti. Mungkin karena kelelahan menangis sepanjang malam.
Kami pun bergegas menuju ke Masjid Aidit yang terletak persis di depan rumah Al-Habib Umar, sambil membawa kitab Nahwu yang akan kami pelajari setelah salat subuh di bawah bimbingan langsung Al-Habib Umar. Setelah selesai belajar Nahwu, kami pun pulang ke asrama kami. Di pertengahan jalan kami bertemu dengan Habib Salim, anak dari Al-Habib Umar bin Hafiz yang waktu itu masih berusia 6 tahun. Kami mencoba menyapa dan bertanya, "Wahai Salim, mengapa adik bayimu menangis tak henti-hentinya tadi malam? Apakah dia sakit?" Habib Salim pun menjawab, "Tidak, adikku tidak sakit," jawab Habib Salim. "Lalu apa yang membuatnya menangis?" tanya lagi kami. Dengan keluguannya Salim pun menjawab, "Mungkin karena kedinginan. Karena semalam kami sekeluarga tidur tanpa selimut." Bagai tersambar petir kami terkejut mendengar ucapan polos tersebut. Kami pun berlari menuju asrama untuk mengambil selimut lusuh yang ternyata milik keluarga Al-Habib Umar yang beliau berikan kepada kami, dan beliau sekeluarga rela tidur tanpa selimut di dinginnya malam Kota Tarim demi anak-anak muridnya. Kami kembalikan selimut tersebut kepada Al-Habib Umar sambil membendung air mata dan tanpa tahu harus berkata apa. Dengan senyum dan seolah-olah tak terjadi apa-apa, Al-Habib Umar menerima selimut dari kami dan menggantikan selimut tersebut dengan yang baru, yang juga baru saja dikirim oleh pemilik toko. Kami pun kembali ke asrama tanpa dapat membendung lagi air mata kami yang melihat kemuliaan yang beliau berikan kepada kami. Sambil berkata di dalam hati, "Ya Allah, ternyata di abad ini masih ada orang yang berhati begitu mulia seperti beliau. Terima kasih ya Allah yang telah mempertemukan aku dengan manusia mulia di kehidupanku ini." Bagaimana beliau mendapat gelar Al-Hafiz? Pujian dari Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah. Guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafid, beliau sudah hafal 20.000 hadits di usia sebelum 20 tahun lalu, meneruskan hingga selesai ke 100.000 hadits. Namun saat kunjungan beliau kemarin, beliau menegur saya untuk tidak menyebutkan gelar Al-Hafiz pada nama beliau. Al-Hafiz adalah gelar yang lazim diberikan para ulama lainnya kepada para ulama yang telah menghafal lebih dari 100.000 hadits beserta sanad dan matannya. Demikian tawadunya guru mulia kita ini, tidak suka gelarnya disebut. Padahal kini untuk masuk pesantren beliau di Darul Mustafa syaratnya mestilah hafal Al-Quran dan 2000 hadits berikut sanadnya. Sekarang Mahat Darul Mustafa mempunyai peraturan baru, pesantren beliau itu yang masuk ke sana syaratnya hafal Al-Quran dan hafal 2000 hadits. Demikian salah satu syarat bagi mereka yang mau belajar bersama beliau, karena barangkali beliau sudah melihat dan sudah waktunya menumpahkan tugasnya ilmu hadits yang beliau miliki, yang selama ini barangkali terpendam karena keterbatasan kemampuan dari orang yang belajar kepada beliau. Karomah Habib Umar Al-Hafiz. Suatu saat Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ingin melakukan perjalanan dakwah ke pedalaman Afrika. Ketika itu beliau ditemani oleh seorang mualaf bernama Komis. Komis adalah salah satu di antara orang-orang yang masuk Islam melalui perantara tangan Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad dan sering membantu kegiatan dakwah beliau selama di daerahnya. Pedalaman Afrika yang ingin dikunjungi oleh Al-Habib Umar harus melewati hutan belantara, yang mana hutan belantara Afrika terkenal akan hewan buasnya. Tapi dengan mantap Habib Umar bin Hafiz memberikan isyarat untuk segera berangkat. Dimulailah perjalanan dakwah beliau. Sebelum masuk ke dalam hutan, beliau beserta rombongan dihentikan oleh beberapa orang polisi yang sedang berjaga di sebuah pos dekat dengan hutan yang ingin dilalui oleh Al-Habib Umar. Mereka hendak memperingatkan agar Al-Habib Umar tidak memasuki hutan karena hari sudah malam. Ditakutkan beliau dan rombongan akan diserang oleh beberapa hewan buas yang keluar untuk mencari mangsa di saat malam tiba. Al-Habib Umar pun keluar dari mobil yang ditumpanginya dan berdiri di samping mobil tersebut. Serta-merta Al-Habib Umar memerintahkan seseorang untuk menggelar tikar di dekat mobil dan memerintahkan rombongan untuk membaca Maulid Al-Habsyi, Simtud Durar. Pembacaan Maulid pun dimulai.
Karena para polisi yang berjaga di pos itu beragama Kristen, mereka pun hanya bisa menonton dari kejauhan. Setelah pembacaan maulid selesai, Al-Habib Umar mendapat isyarat untuk melanjutkan perjalanan malam itu juga. Para polisi itu tetap berusaha untuk mencegahnya, tapi Al-Habib Umar bersikeras ingin melanjutkan perjalanannya. Para polisi pun kalah argumen dan berinisiatif untuk mengikuti Al-Habib Umar dari belakang menggunakan mobil lain, takut kalau terjadi apa-apa dengan Al-Habib Umar dan rombongan. Di tengah perjalanan hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Di depan mobil yang ditumpangi oleh Al-Habib Umar, muncul seekor singa. Ketika itu Al-Habib Umar duduk di kursi depan. Mulailah singa itu mengitari mobil tersebut. Walaupun demikian sang Habib tetap tenang, berbeda dengan rombongan lain yang mulai menunjukkan rasa ketakutannya. Tak lama kemudian singa itu berhenti di depan jendela sebelah tempat duduk Al-Habib Umar, lalu menaikkan kaki depannya ke atas jendela. Al-Habib Umar pun tetap tenang tanpa menunjukkan rasa ketakutan sedikitpun. Lalu beliau berkata kepada supir, "Turunkan jendela ini." Supir pun menjawab dengan ketakutan, "Ya Habib, ini singa." Tapi Al-Habib Umar tetap ingin agar dia menurunkan jendela tersebut. Kaca jendela pun diturunkan. Suatu kejadian menakjubkan pun terjadi. Al-Habib Umar mengajak bicara singa tersebut. "Hai singa, kami ini adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Al-Habib Umar mengambil sebuah pisang dan memberikannya kepada singa itu. Singa yang biasanya makan daging, kali ini mau memakan pisang yang diberikan Al-Habib Umar. Setelah memakan pisang itu, singa mengangguk-anggukkan kepalanya lalu pergi meninggalkan Al-Habib Umar dan rombongan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tak lama kemudian Al-Habib Umar dan rombongan sampai ke tempat tujuan. Setelah menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, para polisi yang sebelumnya beragama Kristen itu pun ingin mengikrarkan diri mereka untuk masuk agama Islam. Ternyata kejadian yang mereka saksikan menjadi sebab hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin mengembalikan mereka ke dalam pelukan Islam. Karya Habib Umar Al-Hafiz. Di tengah kesibukannya sebagai pendidik dan juru dakwah, Habib Umar masih sempat menulis beberapa kitab. Di antaranya, Isaf Tholibi Ridho Al-Kholak Bima Karimi Al-Kholak, Taujihat Tulab, Syarah Mandumah Sanad Alawi, Hulukuna, Dahirah Musyarafah, Khulasoh Madat An-Nabawi, Diyau Lelami Bidikri Maulidi Nabi Asy-Syafi, Syarobu Al-Tohurfi Dikri Siratu Badril Budur, Taujihat Nabawiyah, Nur Aliman, Al-Muhtar Sifa Al-Sakim, Al-Wasyatiyah, Mamlakatul Ka'ab wa Al-Adha, Mukhtar Al-Hadid. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.